Ini masih sering banget dilakuin oleh kebanyakan pria nih ketika ngobrol sama gebetannya atau cewek PDKT-annya gitu. Ketika kalian denger cewek curhat, yang ada dalam pikiran kalian tuh bukan masukan apa nih yang bakal gue kasih, nggak gitu. Tapi pikiran kalian penuh dengan harapan, gimana caranya ketika gue jawab gue terlihat keren ya, gitu. Teknik komunikasi yang seperti inilah yang sering dilakukan para psikiater, terus para guru BP yang melakukan pendekatan persuasif kepada anak nakal misalnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sebagian dari kalian pernah punya teman yang dari segi fisik atau muka, dia itu biasa aja. Nggak ganteng juga dan nggak jelek juga. Dari segi pengetahuan juga nggak terlalu spesial, biasa aja. Tapi cewek tuh nyaman ngobrol sama dia. Kalau cewek lagi ada masalah, pengennya tuh curhat, pasti larinya ke dia, gitu. Dan bukan hanya cewek, lu sendiri juga sebagai temennya ngerasa kayak nyaman aja gitu ngobrol sama dia. Dengan atau tanpa sadar, sebenarnya dia sudah melakukan komunikasi yang asertif. Jadi kalian jangan khawatir bahwa apakah komunikasi asertif itu kita harus yang namanya jadi orang pintar dulu gitu, ya. Nggak juga, komunikasi asertif jauh lebih simpel dari itu. Dalam video ini, gue ngajak kalian untuk sama-sama belajar tentang cara komunikasi yang baik. Karena komunikasi adalah sarana interpersonal paling dibutuhkan dalam kehidupan bersosial. Apalagi dalam kondisi PDKT. Makanya dalam kesempatan kali ini gue pengen bahas secara mendetail namun simpel tentang komunikasi asertif dengan bahasa yang sesederhana mungkin bisa kalian pahami. Keuntungan yang akan kalian dapatkan adalah ketika orang-orang nyaman ngobrol sama lu, maka wawasan lu akan bertambah dengan sendirinya. Dan sudah pasti sesuai judul, wanita akan nyaman dan ketagihan ngobrol sama lu. Seperti apa komunikasi yang asertif bagi yang penasaran? So, mari kita mulai. Teknik komunikasi yang asertif bisa dilakukan oleh siapa aja tanpa memandang gender, status sosial, materi, maupun fisik ya. Semua orang bisa melakukan yang namanya komunikasi yang asertif kalau dia mau. Yang nggak bisa melakukan komunikasi yang asertif bukan karena dia nggak bisa, tapi hanya karena dia nggak mau. Karena nantinya akan bersinggungan dengan ego manusia nih. Sebelumnya gue kasih tahu dulu pengertian singkat dari komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah suatu cara komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan dengan tetap menjaga rasa hormat kepada lawan bicara. Kalau pengertian lainnya tuh dari komunikasi asertif adalah komunikasi yang bersifat kuat dan juga tegas, tapi tetap tenang dan santai gitu. Dan seperti yang gue bilang di intro, komunikasi asertif merupakan cara paling efektif untuk memecahkan masalah interpersonal. Seperti janji gue bakal menyederhanakan narasinya, namun tetap gue jelaskan secara detail ya. Yang mudah banget kita pahami nih tentang komunikasi asertif adalah komunikasi yang ikhlas dan tulus. Karena komunikasi ini berkaitan dengan perasaan, makanya gue bilang cocok banget nih dipakai buat ngobrol sama gebetan atau pasangan kita. Cocok banget buat ngobrol sama cewek. Nah, komunikasi yang ikhlas dan tulus itu kayak gimana, Bang? Yang pertama, nyambung, ya. Ini saking gue pengen menyederhanakan bahasanya ya, biar kita tuh gampang gitu buat meraktekinnya. Nyambung yang gue maksud di sini adalah salah satunya menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya udah sering gue singgung di video gue sebelumnya, cuman ya nggak pakai istilah doang gitu. Kesalahan seorang pria yang sering terjadi ketika ngobrol dengan gebetannya atau pasangannya adalah punya rasa keakuan, ya. Nah, dalam ilmu komunikasi, ini termasuk ke dalam komunikasi agresif. Simpelnya gini, ketika gebetannya bicara, yang dia pikirin tuh bagaimana cara menjawab dengan keren di hadapan dia. Nah, itu yang dipikirin. Akhirnya substansi yang disampaikan oleh gebetannya itu nggak nyampe sebenarnya ke otak dia. Karena dia nggak jadi pendengar yang baik. Misalnya cewek bilang gini ya, Kenapa ya orang tua aku tuh selalu melarang aku untuk ngelakuin ini dan itu? Dia nganggapnya aku nggak bisa ngelakuin sesuatu. Bahkan untuk kerja kelompok habis Isya aja nggak dibolehin. Padahal kan aku udah dewasa, bukan anak kecil lagi.
Nah, kalian harus perhatiin ya, di situ di awal kalimat dia bilang, "Kenapa ya orang tuaku?" katanya gitu kan. Kalau orang yang dengan komunikasi agresif penuh keakuan tadi, dia bakal menjawab biasanya kayak gini, "Kamu mah mending cuman dilarang doang. Lah aku tuh sampai dipukul tahu, sampai disambit pakai sapu lidi, dikatain anak nggak berguna, tapi aku fine-fine aja tuh sekarang." Oke? Kalau lu jawab kayak gini, fix dia ngerasa nggak nyaman dan nggak bakal cerita lagi tuh ke lu. Kecuali lu punya tingkat komunikasi humor yang baik ya, yang mungkin itu masih ketolong. Jadi kan di sini terlihat bagaimana rasa keakuan dia. Ini masih sering banget dilakuin oleh kebanyakan pria nih ketika ngobrol sama gebetannya atau cewek PDKT-annya gitu. Kalian tuh ingin terlihat superior gitu. Dalam pikiran kalian tuh isinya cuman pembuktian dan bagaimana caranya agar membuat dia terkesan gitu. Itu yang ada dalam pikiran lu. Padahal si cewek itu mengawali cerita dengan bilang, "Kenapa ya orang tuaku?" katanya gitu. Kalau kalian menjadi pendengar yang baik, harusnya kalian bisa menanggapi dulu sebelum kalian menceritakan pengalaman kalian sendiri. Akhirnya terjadi komunikasi dua arah gitu loh maksudnya. Lu tanggepin dulu apa yang menjadi problem dia, kok bisa orang tuanya kayak gitu. Orang dengan komunikasi yang asertif akan bilang, mungkin tujuan orang tua kamu itu baik untuk menjaga kamu. Orang tua memang percaya sama kamu. Cuman mungkin orang tua kamu masih belum percaya dengan teman-teman kamu. Dia nggak mau kamu terjerumus dalam pergaulan bebas. Apalagi anak cewek keluar malam-malam. Kalian semua bisa jawab seperti itu. Kalau kalian menjadi pendengar yang baik. Simple kok, kalian hanya fokus dengan problem apa yang dia sampaikan dan kalian coba kasih solusi, kasih tanggapan dengan masukan yang baik, gitu doang. Apa sih alasannya orang tua melarang anak gadis keluar malam-malam? Kalian yang udah umurnya 25-an ke atas nih pasti ngerti lah ya. Karena penonton gue yang terbanyak nih umur 25 ke atas sampai 35-an gitu ya. Yang bikin kalian susah berkomunikasi dengan baik adalah tujuan kalian berkomunikasi bukan untuk berdiskusi atau tukar pendapat tuh enggak, tapi hanya untuk jadi pemenang. Ini yang dimaksud dengan komunikasi yang ikhlas. Ketika kalian denger cewek curhat, yang ada dalam pikiran kalian tuh bukan masukan apa nih yang bakal gue kasih, enggak gitu. Tapi pikiran kalian penuh dengan harapan gimana caranya ketika gue jawab gue terlihat keren ya, gitu. Nah itu komunikasi yang gak ikhlas dan tulus namanya. Ya, lu dengerin aja dulu dengan baik. Jawaban itu akan muncul dengan sendirinya ketika kalian mendengarkannya dengan baik. Teknik komunikasi yang seperti inilah yang sering dilakukan para psikiater, terus para guru BP yang melakukan pendekatan persuasif kepada anak nakal misalnya, dan para ahli komunikasi lainnya. Mereka hadir berbicara atau berkomunikasi bukan untuk mengalahkan, tapi untuk memecahkan masalah. Ya, yang kedua, mengakui apa yang salah. Sebenarnya yang bertentangan dengan komunikasi asertif adalah komunikasi yang defensif. Komunikasi yang nggak mau kalah. Sering kan lu nemuin temen yang ngeselin banget gitu ketika lu mengeluhkan masalah apa yang sekarang lu hadapi, dia malah ngajakin adu nasib ya. Misalnya, aduh puyeng banget nih, gue biaya kuliah sangat tinggi, kerja paruh waktu dapatnya cuman sedikit, bahkan gue udah ngirit banget nih makan tiap hari mie doang gitu. Nah si teman kampret nih bukan untuk menenangkan atau nyabar-nyabarin lu tuh enggak. Dia malah ngajakin adu nasib. Ya lu mah mending lah gua dulu waktu kuliah gini 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 gitu ya lu ngerti lah. Nah, kalau komunikasinya seperti itu, apa yang bisa kita dapatkan? Apa? Gue yakin ketika lu ada masalah, lu nggak bakal cerita lagi tuh ke dia. Ngapain? Males banget. Karena sebesar apapun masalah lu, dia akan ngerasa masalah dia lebih besar daripada masalah yang lu punya. Yang perlu kita pahami adalah masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Kita yang pada saat dia cerita tuh nggak lagi dapat masalah, nggak usah bawa-bawa masalah yang dulu pernah kita lalui, bro. Coba kasih masukan sebaik mungkin dan itu nggak harus masukan yang tepat sasaran juga. Ketika kita sudah mencoba untuk memberikan masukan semampu kita, itu pun bikin lawan bicara kita tuh udah ngerasa seneng gitu. Karena dia berasa ada temen curhat yang mampu
menampung masalah dia. Walaupun masukan yang lu berikan belum tentu bisa menyelesaikan masalah dia. Tapi komunikasi yang asertif adalah komunikasi yang menjunjung tinggi rasa hormat kepada lawan bicara. Nah, kenapa gue bilang cocok ke cewek? Karena ketika lu ngelakuin ini dengan baik, maka cewek akan menganggap lu sebagai cowok yang peka dan bijaksana. Sereceh apapun masukan yang lu berikan, si cewek bakal tetap menganggap bahwa lu mampu untuk menanggapi masalah dia. Sesimpel itu sebenarnya. Tujuan komunikasi adalah menangkap informasi dengan baik. Itu yang sering kita lupakan sekarang. Apalagi kalau ngobrol sama cewek tuh egonya cowok tinggi banget ya. Kayak selalu pengen terlihat lebih gitu di mata cewek ketika ngobrol. Gue tambahin lagi deh satu hal lagi yang penting juga biar komunikasi asertif kalian tuh semakin mantap. Yaitu adalah, berani berbeda pendapat. Biasanya cowok ketika ngobrol sama cewek itu punya rasa nggak enakan. Karena kan tujuannya biasanya tuh pencitraan ya. Apa yang dilakukan cewek sebenarnya bertentangan dengan prinsip dan pendapat dia. Tapi karena dia dalam masa PDKT nih, dia malah mewajarkan dan mengiyakan aja. Nah, itu namanya komunikasi yang pasif, Bro. Komunikasi yang asertif justru sebaliknya. Dia akan tetap jujur mengatakan apa yang menurut dia salah dan dia akan menjelaskan itu secara argumentatif. Argumentatif itu simpelnya disertai dengan kata kenapa dan bagaimana gitu ya. Artinya ada penjelasan yang reasoning atau yang ada alasannya. Jangan takut kalau misalkan lu dianggap sebagai pria yang nggak mau kalah, misalnya egois dan lain sebagainya gitu ya. Jangan takut dianggap kayak gitu. Karena kalau dia memang niatnya untuk curhat atau sharing, dia nggak bakal nganggep lu egois. Enggak, tenang aja. Justru sebaliknya, dia akan menganggap lu sebagai pria yang punya pendirian yang kuat dan punya independensi sendiri. Justru wanita akan melihat sosok kepemimpinan dalam diri lu. Dan ini sudah jelas bikin dia ketagihan ngobrol sama lu. Karena walaupun dia mungkin akan berbeda pendapat dan sedikit menolak sama lu misalnya, setidaknya wanita akan memikirkan itu pada akhirnya. Yang dibilang sama dia bener gak sih? Wanita kan memang suka overthinking bro ya. Justru disitulah nantinya yang akan menjadi kesan. Kalau lu cuman nanggepin iya-iya doang dan setuju-setuju doang atas apa yang dia lakukan misalnya, yang terjadi hanya komunikasi satu arah dan gak ada kesan sama sekali. Biasa aja. Sebenarnya komunikasi asertif ini lengkap banget ya untuk membuat lawan bicara tuh nyaman ngobrol sama kita. Tapi yang paling berkaitan banget dengan judul yang gue buat, yaitu bagaimana cara membuat wanita nyaman dan ketagihan ngobrol sama kita. Itu aja yang perlu kita bahas. Yaitu adalah 3 langkah simpel ini. Yang paling penting, pertama adalah nyambung, dengan menjadi pendengar yang baik dulu. Yang kedua, mengakui apa yang memang salah, ya, jangan takut. Yang ketiga, berani berbeda pendapat. Jangan takut juga. Nggak usah pakai teknik-teknik atau tips-tips yang aneh-aneh ya, biar bikin wanita nyaman ngobrol sama kita. Kalau menurut gue sih yang penting tuh nyambung aja gitu. Obrolan yang nyambung itu nggak bakal terjadi kalau kalian tidak mau mendengarkan orang lain berbicara. Nggak mau fokus dengerin. Ketika orang bicara, ya, yang lu pikirin adalah gimana caranya ketika gue ngomong nanti keren, gitu. Nah, itulah yang biasanya bikin gak nyambung. Lu pribadi aja deh, kalau ngobrol sama cewek, gak nyambung gimana, enak gak, gitu. Secantik apapun dia, kalau dia ngobrolnya gak nyambung, lu juga lama-kelamaan gak nyaman gitu sama dia. Nah, apalagi cewek bro, yang punya penilaian lebih detail dan perfeksionis. Jadi bagi gue teknik komunikasi asertif ini penting banget buat kalian nih ya, para laki-laki, buat mengetahuinya. Seorang pria yang menjadi tempat keluh kesah wanita itu adalah pria yang akan selalu dirindukan oleh wanita. Terserah deh itu mau dijadiin quotes atau enggak ya. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.